Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan terlindung dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Oke, di sini saya Bestari Vici Novem, Selvina Rosyada, dan Havelina Lenggo. Kami akan menjelaskan tentang materi elimination disorder, yaitu lebih spesifiknya akan membahas tentang enuresis dan encopresis. Baik, inilah penjelasan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvina Rosyada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai elimination disorder. Seperti yang kita ketahui bahwa elimination disorder ini merupakan salah satu gangguan mengompol yang terjadi pada anak-anak atau bayi yang gejalanya tersebut tidak dapat terdeteksi sebelum memberikan dampak yang serius. Elimination disorder merupakan gangguan yang meliputi eliminasi urin atau fases yang tidak tepat. Meskipun ini merupakan masalah yang sering terjadi pada anak-anak, hal ini dapat menjadi masalah jika perilaku tersebut terjadi lebih dari 3 bulan dan dialami oleh anak yang berumur 5 tahun, di mana pada usia 5 tahun anak seharusnya sudah bisa mengontrol perilaku tersebut. Terdapat dua tipe elimination disorder. Yang pertama ada enuresis. Pada umumnya, anak masih sering mengompol hingga usia 5 tahun. Oleh karena itu, hingga usia 5 tahun, anak belum dapat didiagnosis memiliki gangguan enuresis. Yang kedua ada encopresis. Encopresis ini dapat memberikan dampak fisik maupun psikologis pada anak. Dampak fisiknya adalah apabila anak sengaja menahan fasesnya untuk keluar, maka fasesnya akan menumpuk di usus besar dan kemudian membentuk megakolon. Apabila tidak terselesaikan, fases ini berada di usus besar akan menjadi besar, keras, dan kering yang menyebabkan ketika anak BAB ia merasa kesakitan. Lalu ada definisi elimination disorder. Yang pertama ada enuresis. Enuresis merupakan urinasi atau perilaku membuang air kecil secara berulang di tempat yang tidak tepat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Lalu yang kedua ada encopresis, adalah ketidakmampuan menahan buang air besar yang membuat feses keluar di tempat yang tidak sesuai. Encopresis melibatkan kesengajaan atau tidak kesengajaan pengeluaran feses di tempat yang tidak sesuai, seperti di tempat tidur ketika malam hari atau pada pakaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Havelina Lenggo. Saya akan menjelaskan tentang kriteria diagnostik dan klasifikasi elimination disorder. Yang pertama dari enuresis. Dalam DSM-5 kriteria diagnostik dari enuresis ini meliputi yang pertama urinasinya yang berulang di tempat tidur atau di baju, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Yang kedua, perilaku harus signifikan secara klinis. Yang ketiga, usia kronologisnya minimal 5 tahun atau sesuai dengan tahap perkembangannya. Kemudian yang keempat, perilaku tidak distribusikan sebagai dari efek fisiologis atau zat tertentu. Kemudian dalam DSM-5 klasifikasi enuresis ini dibagi dalam 3 subtipe. Yang pertama, nocturnal only. Ini terjadi ketika anak mengompol hanya saat malam hari, biasanya selama sepertiga atau pertama waktu tidurnya. Tipe ini yang merupakan yang paling umum ditemui. Yang kedua, diurnal only. Ini terjadi pada anak pada saat dia terbangun atau tidak tidur. Subtipe ini dibagi ke dalam 2 kelompok. Yang pertama yaitu urgent incontinence dan
voiding postponing. Yang ketiga yaitu pergabungan antara nocturnal dan diurnal. Ini terjadi ketika anak mengalami kedua subtipe tersebut secara sekaligus. Kemudian macam enuresis dalam Hauger 2008. Ada dua jenis enuresis pada anak. Yang pertama yaitu primary enuresis. Ini terjadi pada anak yang tidak mampu mengontrol kandungan kemihnya sejak anak lahir sampai berusia 5-6 tahun. Yang kedua, secondary enuresis. Ini terjadi ketika seseorang pernah bisa mengontrol kandungan kemihnya atau disebut dengan masa kering selama periode 6 bulan tetapi mendadak mengompol kembali. Yang kedua yaitu encopresis. Kriteria diagnostik dari encopresis dalam DSM-6. Yang pertama, adanya pengeluaran feses di tempat yang tidak sesuai, misalnya seperti di baju, di lantai, di tempat tidur. Yang kedua, sedikitnya peristiwa tersebut terjadi sekali sebulan dalam rentang 3 bulan. Yang ketiga, anak dapat didiagnosis mengalami encopresis bila ia telah mencapai usia kronologisnya sekitar 4 tahun atau secara tingkat perkembangannya. Kemudian yang keempat, perilaku ini bukan merupakan dampak langsung dari pemberian bahan tertentu atau dari zat apa yang dia makan sebelumnya atau yang dia konsumsi biasanya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari yang telah menjelaskan. Di sini saya akan menyambung penjelasan, yaitu tentang pengklasifikasian encopresis ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu encopresis with constipation and overflow incontinence. Nah, yaitu anak dengan tipe ini memiliki ketidakteraturan dalam membuang air besar, yaitu atau disebut juga dengan periodic saline, yaitu mengeluarkan fases cair yang tak tertahankan dalam waktu-waktu tertentu. Nah, ini bisa terjadi juga pada tempat tidur dan pakaian. Kemudian yang kedua yaitu encopresis without constipation and overflow incontinence, yaitu anak dengan tipe ini memiliki kecenderungan teratur dalam membuang air besar dan suka membuang air besar di tempat yang mencolok. Kemudian pengklasifikasian encopresis berdasarkan clinical practice, yaitu yang pertama primary encopresis, secondary encopresis, diurnal encopresis, nocturnal encopresis, dan diurnal nocturnal encopresis. Nah, itu bisa saudara-saudari pahami di makalah yang kami kirimkan. Karena keterbatasan di video ini, keterbatasan mengupload ukuran video, makanya silakan saudara pelajari sendiri. Kemudian bagaimana penanganan elimination disorder? Nah, dalam penanganan enuresis itu ada 4. Yang pertama itu behavior modification, yang kedua terapi alternatif, yang ketiga bisa dengan pengobat-obatan, mengkonsumsi obat-obatan, kemudian psikoterapi. Dari keempat metode ini, yang paling efektif dan yang paling banyak digunakan
adalah behavior modification. Selanjutnya, bagaimana penanganan encopresis? Itu ada dua cara. Yang pertama yaitu penanganan pendidikan. Nah, bagaimana penanganan pendidikan ini? Yaitu dengan mengajak anak pada suatu waktu tertentu untuk duduk di kloset untuk dapat membuang air besar. Nah, itu dengan cara penanganan pendidikan. Yang kedua yaitu penanganan medis, yaitu dengan melibatkan menggunakan enemesis dengan cara suntik usus. Itu kedua penanganan encopresis. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.